Perkenalkan, saya Fong Handoko. Dan saya Nima Dekiskandar Gejala Winaca. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian From Pollution to Solution, Transformasi limbah sargassum polysystem sebagai bioetanol dengan pendekatan enzimatif non-korosif. Ketergantungan pada energi fosil saat ini mendesak kita memerlukan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya ialah bioetanol, di mana bioetanol memerlukan biomasa yang tinggi akan karbohidrat. Namun biomasa tersebut masih bersaing dengan sektor pangan dan juga pertanian. Maka dari itu, kita memerlukan biomasa yang tidak bersaing dengan sektor pangan dan juga pertanian, ialah rumput laut. Sejalan dengan apa yang Bapak Prabowo Subianto sampaikan dalam siaran TV One, bahwa rumput laut dapat dikonversikan menjadi bahan bakar minyak, di mana produksi rumput laut di Indonesia saat ini mencapai 8,02 juta ton di tahun 2024. Namun karena kurangnya atensi dalam memanfaatkan rumput laut, terjadi penumpukan limbah, salah satunya di Pantai Berawang. Melihat adanya hal ini, dilihat dari potensi yang dimiliki oleh sargassum polysystem dengan mengandung karbohidrat dan juga selulase yang tinggi, sangat memungkinkan dikonversikan menjadi bioetanol. Maka dari itu, kami akan mengkonversikan atau mengolah limbah sargassum polysystem dengan menggunakan enzim selulase. Di sini enzim selulase dipilih karena dapat menghidrolisis polisakarida. Kemudian limbah yang dihasilkan juga lebih ramah lingkungan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Di sini yang pertama ialah apakah pengolahan limbah sargassum polysystem dengan enzim selulase melalui teknik simultaneous saccharification and fermentation atau SSF dapat menghasilkan limbah bioetanol yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, berapakah konsentrasi enzim selulase yang diperlukan untuk menghasilkan yield bioetanol optimal dari limbah sargassum polysystem? Dan yang ketiga, berapa waktu fermentasi yang diperlukan untuk menghasilkan yield bioetanol optimal dari limbah sargassum polysystem? Dilanjutkan dengan tujuan penelitian ini, di mana kami menelaah pengolahan limbah sargassum polysystem dengan enzim selulase melalui teknik SSF sehingga dapat menghasilkan limbah bioetanol yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengkaji pengaruh konsentrasi enzim selulase yang diperlukan untuk menghasilkan yield bioetanol optimal dari limbah sargassum polysystem. Dan yang ketiga, mengkaji waktu fermentasi yang diperlukan untuk menghasilkan yield bioetanol optimal dari limbah sargassum polysystem. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Kami menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif melalui penelitian eksperimen. Kami berharap dalam penelitian ini akan ditemukan formulasi yang tepat bagi sargassum polysystem sebagai bioetanol. Lokasi penelitian adalah di lingkungan SMA Negeri 1 Kuta Utara dengan mengambil sampel sargassum polysystem di sekitar Pantai Berawang yang dilaksanakan selama jangka waktu 1 bulan dan replikasi yaitu 3 kali untuk setiap perlakuan untuk mencegah terjadinya error penelitian. Selanjutnya, rancangan penelitian. Kami melibatkan 3 variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu konsentrasi enzim yang melibatkan 0,5%, 1%, dan juga 1,5%. Selanjutnya, waktu SSF sebagai variabel bebas yakni selama 72, 96, dan juga 120 jam. Adapun variabel kontrol yang meliputi metode SSF itu sendiri, suhu 32 derajat Celcius dan juga pH 4,8, di mana pH 4,8 merupakan buffer asetat untuk mencegah terjadinya inaktivasi enzim, dan juga ragi. Variabel terikat yaitu meliputi dari hasil pengujian. Setelah penelitian ini akan diuji kembali melalui uji rendaman bioetanol dan juga uji pH limbah hidrolisis untuk memastikan keramahan lingkungan dari produk ini. Data dan hasil yang diharapkan meliputi skema reaksi dalam proses SSF, di mana enzim akan mengurai selulosa menjadi glukosa dan ragi akan menghasilkan etanol. Data dan hasil yang diharapkan meliputi perhitungan yield bioetanol yang didasarkan dengan rumusan sebagai berikut. Kami berharap dengan konsentrasi enzim selulase sebesar 1,5% dan waktu selama 72 jam, hidrolisis dan fermentasi dapat berlangsung simultan secara efisien. Kemudian kesimpulan yang diharapkan adalah produk ini akan menghasilkan limbah bioetanol yang tidak beracun, aman, dan non-korosif. Di mana semakin banyak enzim selulase yang ditambah, maka yield bioetanol yang diperoleh akan semakin banyak juga. Maka dari itu kami berharap data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebesar 1,5% enzim dan juga 72 jam yang menjadi waktu optimal untuk mencapai yield bioetanol tertinggi.